Nagori Negeri Bayu Muslimin, salah satu desa di Kabupaten Simalungun yang berada di wilayah Kecamatan Tapian Dolok. Nagori Negeri Bayu Muslimin ini berdiri sejak tahun 1962 dengan luas 1.200 hektar. Nagori ini diawali dengan sebuah kampung hingga berkembang menjadi pemerintahan Nagori. Nagori Negeri Bayu Muslimin berada di kawasan padat penduduk dan diapit oleh kawasan HGU Perkebunan Karet PT Brixton Sebelawan. Nagori ini memiliki topografi pemukiman berbukit-bukit seperti anak tangga dengan model barisan rumah saling sebaris menanjak. Namun meski berada jauh dari kota pematang siantar, Nagori Negeri Bayu Muslimin memiliki segudang potensi yang mampu mengukir prestasi di bidang ekonomi dan aspek sosial kemasyarakatan. Tahun 1962, desa ini dibuka pertama kali adalah kampung. Setelah itu akan menjadi desa tahun 2007, ini sudah menjadi desa. Di situ memang penduduk itu masih sangat kecil. Tapi dalam hal memang Nagori Negeri Bayu Muslimin ini sampai saat ini itu tetap padat, tapi bukan padat dalam kelahiran, tapi penduduk banyak yang masuk ke sini. Karena di sini program juga kita di sini ini memang sudah terbiasa itu mengadakan gotong royong. Itu udah mulai hal yang wajar karena mulai daripada desa ini dibuka kampung dulu. Ya sudah boleh dikatakan si puka huta lah. Kenapa? Di sini prioritas kehidupan seseorang itu adalah 30% itu berdagang. Yang 30% home industry adalah kerupuk opak. 30% kerupuk opak ini yang sangat digalakkan mulai tahun 1982 sampai sekarang. Umumnya pengopak itu banyak yang sukses. Dalam hal di sini sebetulnya kalau pertanian itu perkebunan, yang ada itu kebun masyarakat itu hanya 30%. Karena luas wilayah desa Negeri Bayu Muslimin ini hanya 1.200 hektar. Jadi di mana desa ini sebetulnya boleh dikatakan itu kecil pemekaran dari Naga Dolok. Tapi mulai dipimpin majunya, mulai dana desa ada dan mulai memang kukatakan itu Bupati Simalungun Jair Saragih banyak menyumbangkan. Saya bilang ucapkan terima kasih juga pada Bupati Simalungun sebagai saya menjabat. Banyak bangunan-bangunan yang diperhatikan, baik infrastruktur, kebutuhan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi. Jadi lambang boleh kukatakan di Nagori Negeri Bayu Muslimin ini adalah kegotong royongannya yang kuat. Jadi sebenarnya kita di sini, ya, ketika ada juga nanti yang meninggal dunia, kepaguyuban itu tetap bersatu kuat. Jadi di sini tidak diragukan tentang hal gotong royong, tidak juga berdasarkan perintah, itu memang sudah turun menurun, memang dibina mulai Senin sampai Kamis. Tetap gotong royong baik wanita baik laki-lakinya. Karena itu yang diwariskan oleh si Pukahuta. Olahraga di Negeri Bayu Muslimin ini selama di sini ini setiap mengikuti Tapian Dolok atau turnamen apapun selalu berhasil dan menghasilkan juara. Jadi cuman olahraga itu di sini bukan menjadi kehidupan. Dalam hal hanya untuk kesehatan aja dan hobi. Di sini Pak, tentang hal corona paling dipatuhin aturan daripada pemerintahan. Kenapa selalu memakai masker, cuci tangan. Jadi himbauan itu tersendirinya datangnya tumbuh dari masyarakat. Karena informasi daripada televisi ataupun dari koran bagaimana bahayanya corona. Jadi selalu berjaga jarak. Jadi mengurangi aktivitas selama musim corona ini juga ya memang kita akui tanpa juga kita lain pengarahan itu sudah kesadaran masyarakat tumbuh sendiri. Selamat. Selain itu, warga di Nagori ini 30% berprofesi sebagai pedagang dan 30% lagi pengrajin home industri opak ubi dan rengginang dan sisanya sebagai petani karet. Sektor usaha ini telah terbentuk sejak puluhan tahun lalu.
Menggeluti usaha opak, para pengrajin mengandalkan panas matahari untuk menjemur opak sebelum dijajakan. Bentuk panganan ringan ini dibuat dengan model yang berbeda, mulai dari bentuk persegi panjang, bulat dengan ukuran kecil hingga besar. Kalau kerupuk opak ini yang bikin dari ubi, kami rebus sampai kami rebus, baru kami giling. Sudah giling, saya masukkan ke presan ini, terus langsung cetak. Nah, jadi kalau saya penjemuran itu, sudah penjemuran, udah kering kami apanya, hari ini baru bisa siap. Tidak hanya itu, UMKM lainnya yang ada di Nagori Negeri Bayu Muslimin adalah pengrajin rengginang. Kerupuk olahan dari beras pulut ini juga dipasarkan dalam kemasan plastik setelah dijemur. Untuk mengetahui identik rasa rengginang yang nikmat, ada pada kerenyahan kerupuk rengginang setelah digoreng. Ini namanya rengginang, Pak. Terbuat dari pulut asli. Cara masaknya dikukus dulu, dicetak, dijemur, baru jadi ini seperti ini ya. Ini tinggal goreng aja. Sudah siap dipasarkan ya Bu ya? Nah, siap dipasarkan seperti ini, nanti tinggal goreng aja dia. Ini Pak perbandingannya, rengginangnya sudah digoreng saya belum. Ini yang belum digoreng segini, ini yang sudah digoreng dia ngembang seperti ini. Terus Bu, kalau yang rengginang sudah masak tuh seperti apa ciri yang bagus itu, seperti apa? Rasanya renyah dan gurih. Oh iya. Renyah, rapuh dia dan gurih. Bisa saya coba ya seperti ini. Oke. Kemajuan Nagori Negeri Bayu Muslimin dimulai di masa kepemimpinan Bupati Simalungun Dr. J.R. Saragi dengan dukungan peningkatan dana desa sehingga dapat menunjang program kemajuan infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Meskipun Nagori ini berada di kawasan rawan longsor, warga tetap optimis dan menempatkan program pencegahan lebih prioritas. Hal ini terlihat dengan model pemukiman trasering atau sangkedan. Selain itu, dalam pengembangan ekonomi, pemerintah Nagori juga telah membentuk kawasan pasar tradisional yang buka sekali dalam sepekan, yakni pada hari Kamis. Berbagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat terus dilakukan hingga menggerakkan program ibu-ibu PKK. Pada program ini, para ibu-ibu membuat dodol yang terbuat dari ubi kayu, opak ubi kayu, keripik hingga membantu pemulasaran jenazah wanita dan kegiatan Posyandu Nagori. Makanan ringan yang dibuat dari olahan ubi merupakan salah satu upaya kaum ibu memanfaatkan bahan baku tanaman rumahan dengan bahan baku yang mudah didapat. Usaha ini mampu menambah penghasilan suami sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Perannya Pak, ya yang pertama membantu usaha rumah tangga ya kan Pak, supaya lebih maju lagi ke depannya. Udah gitu membantu taraf perekonomian keluarga lah Pak. Usaha-usaha kecil dalam rumah tangga ya biasanya buat makanan ringan yang bisa dikelola, bisa dijual di pasaran di lingkungan sekitarnya itu Pak. Contohnya seperti itu Bu ya? Ya ada seperti keripik ini gitu Pak. Ya, coba bisa ditunjukkan dulu lagi. Oh itu ya. Apa aja program Ibu PKK di Nagori ini? Yang pertama tadi Pak, membuat makanan ringan, contohnya dodol ubi, ya kan Pak. Kita ikut juga kegiatan di ibu-ibu, yaitu seperti perwiritan yang diadakan tiap hari Jumatnya. Iya. Ya itu kita ikut bergerak di bidang fardu kifayah juga. Iya. Gotong royong bersama dengan masyarakat. Itulah Pak contohnya. Lantas untuk makanan apa aja Bu? Makanan Pak, di sini ada kita buat keripik singkong, opak. Itu Pak. Sama rengginang. Rengginang Bu ya. Itu pasokan bahan bakunya dari mana Bu? Pasokan bahan bakunya Pak, kalau untuk opak dari lingkungan sekitar sini Pak, ubinya. Iya. Berapa orang Bu jumlah Ibu PKK di sini? Jumlahnya dari anggota sama ketua 25 itu Pak. 25 orang Iya, Bu ya? Iya. Itu aktif semua ya Bu ya? Aktif Pak. Harapan saya untuk masyarakat ini ya, khususnya PKK gitu Pak. Iya betul. Ya
kami ya ingin berperan lebih banyak lagi di masyarakat ini, khususnya gitu loh Pak, yang bersifat positif lah untuk membangun, sama-sama membangun Nagori kami ini Pak. Perannya Pak, ibu-ibu PKK ikut juga terjun di kegiatan Posyandu yang diadakan setiap bulannya itu tanggal 15. Ya di Huta 1 contohnya diadakan di Puskesdes, di Huta 2 di Huta 1 tempatnya Ibu Nursia Kurniati, di Huta 2 di Puskesdes, dan di Huta 3 di tempat rumahnya Bu Santi Monika Purba. Oh itu jadwalnya hari-hari apa aja biasanya? Jadwalnya Pak tiap bulan tanggal 15 itu Pak. Kalau pas bertepatan tanggal 15 satu hari libur ya entah dimajukan entah dimundurkan gitu Pak. Oh itu jadi peran Ibu PKK juga ada di Posyandu ada, itu Pak. ya? Iya. Nagori Negeri Bayu Muslimin yang berada di Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang terdampak parah bencana alam longsor yang terjadi pada 28 November 2020 silam. Bencana alam juga merusak sarana infrastruktur vital seperti prasarana jalan hingga areal peternakan ikan. Sebanyak 42 rumah yang dibangun dengan keringat sendiri telah hancur porak-poranda akibat longsor. Tidak ada korban jiwa akibat bencana ini. Pemerintah Nagori Negeri Bayu Muslimin bersama pemerintah Kabupaten Simalungun terus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian di Nagori ini. Penanganan darurat terus dilakukan. Dukungan ini dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun Dr. J.R. Saragi dengan program prioritas rehabilitasi rumah, proyek tembok penahan penanggulangan bencana alam. Proyek ini dikerjakan di dua lokasi yang sangat terdampak longsor. Proyek dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan warga Nagori. Namun, tetap dalam pengawasan konsultan dan pemerintah. Jenis bangunan ini adalah penanggulangan bencana alam yang terjadi longsor pada bulan 11 pada tahun 2020 kemarin, di mana Bapak Bupati Simalungun Pak J.R. Saragi karena meninjau datang ke lokasi ini ke Negeri Bayu Muslimin. Di situ tepatnya dia melihat ini adalah wakaf mau tumbang. Jadi maka daripada itu kerja keras beliau juga yang menyatakan bahwasan ini harus dibangun. Jadi pada ini dibangun ini bernilai 1,2 miliar dengan jumlah besi yang cukup besar, memang kokoh. Karena bangunan ini memang boleh dikatakan dimanapun status di Kabupaten Simalungun, ya bangunan ini cukup mewah. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati ketika kedatang, prihatin, dan juga bukan cuma hanya bangunan ini, ada kami 6 titik yang diprioritaskan mereka. Dan juga dibangunnya di sini rumah, sekitar 33 rumah yang sudah siap dibantu oleh Dandim dan Ramil yang mengerjakannya. Jadi sekaligus di mana memang desa kami ini selama ini memang sulit karena banyaknya pemukiman di pegunungan ataupun di lereng-lereng yang lembah. Jadi tebing penahan di sini selama memang mulai 2020 ini sudah ditangani semua, sudah hampir rampung dan ini sedang dalam pekerjaan. Adapun di sini sebenarnya ini adalah bekerja, tetapi pada pekerjaan itu sekarang ada di depan sana, mungkin nanti bisa kita lihat Pak. Ini proyek penanggulangan bencana. Jadi kita terjadi bencana di tahun 2020. Jadi ini sebenarnya sudah mulai dikerjakan pada Januari 2021 kemarin. Jadi ini adalah tebing penahan longsor. Karena apabila ini memang tidak cepat ditangani masa itu, ini akan menutup akses jalan. Karena jalan ini pokok jalan kabupaten. Jadi memang persoalan selama ini di sini adalah memang jalan kami di sini banyak yang bertebing. Jadi ketika memang terjadinya bencana masa itu hujan lebat dan terjadi longsor, maka daripada itu Bupati Simalungun dan hadir ke sini melihat situasi desa ini. Memang dia sering datang kemari, tetapi baru itulah yang terparah kejadian bencana waktu itu. Dan memang kami pada saat itu, ya di situ perhatian Bupati saya juga mengambil jempol dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau juga supaya beliau tetap sehat. Dan memang
mengajukan beberapa titik. Ada 6 titik di sini, berupa nanti kita lihat itu di Jalan Wakaf, dan mungkin juga ada di sana. Ini nanti atas bawah, Pak. Atas bawah akan dibangun dengan permanen dan kokoh. Ya, biasalah kalau dibilang itu nanti ini bangunan udah umul kuro ini. Bangunan yang ke depan yang sangat kokoh, memang itu permintaan saya kepada beliau. Saya memohon kepada pemerintah, memang dana ini dana provinsi. Dengan dana kabupaten juga digabungkan, berjumlah ke sini 6,3 miliar. Di mana juga 33 rumah yang dibangun, yang sudah selesai, dan ada 6 titik berupa tebing. Dan mungkin ini nanti akan dirabat juga dan paretnya sekaligus. Selain mendorong pembangunan sarana infrastruktur, pemerintah Nagori juga mengedepankan sarana kesehatan masyarakat, yakni dengan optimalisasi program kesehatan dan posyandu untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan kesehatan masyarakat ini, pihak Puskesmas Tapian Dolok memberikan pelatihan panduan dasar kesehatan bayi. Ibu yang mendapatkan panduan ini selanjutnya disebut kader penggerak Posyandu Nagori. Posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat ini merupakan program rutin. Pada program Posyandu sendiri, petugas puskesmas akan fokus pada pemantauan perkembangan ibu hamil dan bayi serta memberikan imunisasi. Kegiatan ini bertujuan agar kondisi kesehatan masyarakat dapat lebih baik dan terjaga. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, petugas puskesmas melakukan cek kolesterol, gula darah, hipertensi, dan diabetes. Kegiatan pengobatan gratis dan posyandu ini adalah kegiatan rutin yang setiap bulannya kita laksanakan di Nagori Bayu Muslimin. Jadi kegiatan ini begitu perlu dilakukan, mengingat yang pertama posyandu itu kita untuk memantau dari perkembangan bayi dan balita dan juga ibu hamil. Kemudian untuk mendapatkan imunisasi juga. Nah, di pengobatan gratis karena jarak tempuh dari Nagori ini ke Puskesmas Tapian Dolok yang berada di Jalan Medan cukup jauh, maka kita dari Puskesmas berkunjung sekali sebulannya melaksanakan pengobatan gratis, dan masyarakat juga yang peduli dengan kesehatannya datang berkunjung setiap kita datang untuk melaksanakan pengobatan gratis ini. Tujuannya supaya kesehatan yang ada di Nagori Bayu Muslimin ini bisa kita pantau, baik itu dari mulai bayi, balita, ibu hamil, dan juga lansianya. Dan setiap ibu harus membawa kain sarungnya sendiri. Jadi kita tetap melaksanakan di era pandemi ini posyandu, tetapi dengan memakai protokol kesehatan. Begitu juga dengan pengobatan gratis, kita tetap melayani masyarakat berobat gratis dengan protokol kesehatan. Kalau untuk posyandu, karena ini adalah kegiatan yang rutin sekali sebulan, itu bidan desa dengan kader dan juga ibu bayi itu sudah punya WA group. Di WA group itu akan disampaikan jadwal posyandu, sehingga saat nanti pelaksanaan bayi dan ibu balita sudah akan tahu waktunya pelaksanaannya di mana dan waktunya kapan. Begitu juga dengan ibu hamil yang kita juga layani di posyandu. Nah, untuk pelayanan pengobatan gratis kita memberikan jadwalnya, kita berkoordinasi dengan Bapak Pangulu untuk menentukan waktu yang tepat sesuai dengan waktu dari masyarakat untuk bisa kita kunjungi. Kalau posyandu itu adalah milik masyarakat, jadi kita melibatkan kader kesehatan. Jadi kader kesehatan yang menghayu-hayukan untuk ibu bayi, ibu balita, dan ibu hamil untuk berkunjung ke posyandu. Begitu juga dengan masyarakat yang membutuhkan pengobatan gratis, kita libatkan dari kader untuk memberitakan ke masyarakat bahwa akan dilaksanakan pengobatan gratis. Dari posyandu sendiri, setelah kita melaksanakan ini, kita harapkan agar kesehatan bayi, balita, dan juga ibu hamil bisa kita dapat, sehingga jikalau misalnya seorang ibu hamil itu ada resiko tinggi, kita sudah tahu dan membuat tindakan selanjutnya untuk
ibu tersebut. Untuk kita saat ini di mana kita pandemi COVID-19, kita bersama-sama untuk berjuang melawannya. Salah satunya yang paling kita bisa lakukan yaitu melaksanakan 3M. Yang pertama mencuci tangan, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Warga juga turut mengapresiasi dengan adanya kegiatan posyandu dan pengobatan gratis. Warga meminta program posyandu terus diprioritaskan karena dinilai sangat membantu. Periksa kehamilan Yang anak keberapa? anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Jadi udah konsultasi sama dokternya tadi? Udah, terus tinggal hasilnya harus ke atas lagi bang. Di sini cuma periksa aja. Periksa aja. Jadi apa tadi yang didapat dari sini? Ini bang di tensi, terus temperatur badan, ukur berat badan. Gratis. Gratis. Gratis ya. Ini kan program pemerintah Simalungun. Terus apa yang mau Ibu sampaikan sama pemerintah Simalungun dengan adanya pengobatan gratis ini? Kalau pesannya sih supaya kalau ada pengobatan gratis ini secara rutin gitu bang. Jadi masyarakatnya itu bisa tahu kondisi kesehatannya gitu. Ya. Ya, kami pun berterima kasih juga karena ada acara pengobatan gratis serta untuk ibu-ibu hamil seperti ini kan bang. Jadi kan membantu kita juga gitu ya. Berbagai keluhan juga banyak disampaikan warga yang mengikuti kegiatan pengobatan gratis. Mulai dari sakit di kepala hingga keluhan penyakit organ dalam. Warga juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Simalungun yang mendorong kegiatan pengobatan gratis. Warga berharap kegiatan pengobatan gratis ini dilaksanakan lebih intensif. Ibu sakit apa rupanya? Kepala itu sering sakit, tumpahnya itu berat. Udah berapa lama? Ya kenapa memang sering sakit juga kumat gitu. Kumat. Iya. Pekerjaan Ibu sebagai apa rupanya? Ibu rumah tangga pak. Ibu rumah tangga. Terus Ibu, ini berobatnya bayar? Gratis pak. Gratis ya? Gratis ya. Tahu dari mana di sini ada pengobatan gratis? Ada kan di pemberian dari apa penghulu gitu pak. Oh, sebelumnya udah disosialisasikan oleh Pangulu bahwasanya hari ini ada pengobatan gratis. Jadi tadi Ibu kan udah diobati nih. Nah, gimana tadi pelayanannya Bu? Gimana pak? Bagus. Bagus ya. Jadi tadi keluhan-keluhan Ibu udah Ibu sampaikan. Sama siapa? Sama siapa tadi nyampaikannya? Sama dokternya. Sama dokternya. Ibu udah terima obat? Udah pak. Udah. Udah. Jadi untuk tata cara makan obatnya udah disampaikan juga. Ini kan pengobatan gratis ini kan dari layanan Pemkab Simalungun ya. Apa kira-kira yang Ibu sampaikan sama Pemkab Simalungun dengan adanya pengobatan gratis ini Bu? Saya sangat terima kasih telah diadakan pengobatan gratis ini. Sangat membantu masyarakat juga. Berkunjung ke Nagori Negeri Bayu Muslimin yang mayoritas beragama Islam ini tidak lepas dari budaya gotong royong. Bagi warga di daerah ini, gotong royong merupakan nilai luhur dan bagian paguyuban masyarakat. Kegiatan sederhana ini dikerjakan masyarakat sekali dalam sepekan. Hanya dengan mengandalkan alat seadanya seperti sapu lidi, cangkul, dan parang, warga tetap aktif bekerja bakti bersama-sama. Aktivitas kebersihan dilakukan mencakup kawasan prasarana jalan umum, kantor Nagori, tempat ibadah hingga pelataran rumah warga di tepi jalan. Dalam mengatur mekanisme posisi kerja, pihak pemerintah Nagori juga melibatkan kelompok pemuda dan remaja. Hal ini bertujuan agar para warga yang berdomisili di kawasan Nagori Negeri Bayu Muslimin ini menjadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari budaya dan adat istiadat hingga diteruskan ke generasi berikutnya dan berkepanjangan.
Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan pada Kamis pagi, dimulai dengan membersihkan rerumputan liar di tepi jalan. Tidak lepas dari itu, gotong royong juga menyasar pada program menanam tanaman bergizi hingga apotek hidup Nagori. Segala upaya ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan Nagori Negeri Bayu Muslimin. Tidak hanya gotong royong kebersihan, Nagori ini juga mendorong kemajuan pemuda dan masyarakat sekitar dalam bidang olahraga mulai dari badminton dan bola voli. Kegiatan ini didukung dengan sarana olahraga yang mumpuni dan mampu menunjang semua aspek kegiatan mulai lampu penerangan hingga lapangan parkir yang luas. Bahkan jumlah warga yang berminat dalam kegiatan olahraga ini cukup tinggi. Untuk badminton, kegiatan dipusatkan di kawasan pelataran kantor Pangulu Nagori Negeri Bayu Muslimin. Kemudian untuk kegiatan olahraga bola voli dilaksanakan di kawasan pelataran sekolah dasar. Pemerintah Nagori juga memprogramkan rutin mengadakan kegiatan event kejuaraan antar Nagori dalam sekali setahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat pemuda dalam berolahraga hingga dukungan untuk menjadi atlet. Kalau kita pandang dari respon masyarakat lumayan bagus Pak. Karena ini kegiatan sore hari, jadi sekalian anak-anak muda atau remaja-remaja ini isi waktu juga untuk kesehatan kira-kira. Ini lapangan memang lapangan milik aset desa ya? Ini milik SD negeri, cuman kita ada dana desa kita arahkan kemari untuk pembangunan lapangan dan temboknya Pak. Karena milik pemerintah dia bisa pokoknya digunakan dana desa Pak. Kalau dari pemerintah desa kami telah mencanangkan Pak, ada turnamen reguler gitu per tahun, ada biasanya di bulan Agustus itu Pak. Itu kemudian ada pembinaan juga, kita remaja muslimin ini kita support lah dengan membantu kalau lagi turnamen kita belikan pakaiannya dan sepatunya, perlengkapan olahraganya. Oke, sejauh ini turnamen yang diselenggarakan itu untuk merebut piala apa Pak? Ini kita ngadakan turnamen Piala Pengulu Pak. Piala Pengulu setahun sekali, dan ada juga kita turnamen ini mengundang desa lain. Ada juga yang antar RT gitu Pak. Harapan kita supaya anak muda dan remaja ini terarah gitu kan, jauh dari narkoba, jauh dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi kita arahkan untuk sementara ini ke olahraga dulu. Mungkin ada nanti program lain dari pemerintah, kita akan pikirkan lagi. Para pemuda berharap pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung penuh olahraga bola voli khususnya untuk kegiatan event akbar. Kelompok olahraga bola voli Nagori Negeri Bayu Muslimin juga pernah menjuarai turnamen di tingkat Kecamatan Tapian Dolok. Warga juga berharap agar pemerintah pusat turun menghadirkan pelatih profesional sehingga aktivitas olahraga ini dapat lebih dimatangkan hingga mampu mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Nasional. Ini lagi latihan biasa sore hari ini. Ini latihan-latihan seperti ini seperti apa? Apakah setiap hari atau seperti gimana? Ya kadang kalau rutinnya seminggu 3 kali. Kalau yang biasanya kadang mau tiap hari juga, tergantung lah. Ini pemain-pemain yang latihan sekarang ini sudah pernah ikut-ikut lomba atau apa gitu? Udah, alhamdulillah udah pernah menjuarain juga lomba-lomba antara kecamatan, kecamatan Tapian Dolok. Alhamdulillah pernah juga menjuarain. Oh gitu. Ini kan kita ketahui bahwasannya pemerintah desa kan respon nih sama kaula-kaula muda gitu kan. Sejauh ini seperti apa perhatian pemerintah kepada para pemain-pemain atlet ini Bang? Kalau perhatiannya kan pikir di sini udah sangat baik. Karena ketika ada turnamen orang itu juga mensponsori, maksudnya mensupport, kemudian fasilitas pun dipenuhi, seperti itu. Terus abang kan selaku pemain ini, menurut abang kawan-kawan abang yang ada di Bayu Muslimin ini memiliki potensi nggak untuk bisa mengikuti turnamen tingkat yang lebih tinggi lagi gitu? Kalau
sampai di sini kalau kita ada 3 orang itu memiliki potensi tinggi karena mungkin tingginya pun sudah mencapai sekitar hampir 190. Ini lagi dalam pembelajaran juga, lagi latihan. Oke, untuk menjadi seorang atlet yang kita bilang menuju maksimal itu apa kira-kira harapan Abang kepada pemerintah supaya cita-cita para atlet ini bisa tercapai, Bang? Ya, semoga kami semakin didukung, kemudian fasilitas kami pun dipenuhin, kemudian kami mohon juga semoga ada pelatih-pelatih dari misal dari PON atau apa gitu kan, biar supaya bisa melatih kami ini menjadi yang lebih baik gitu. Tidak hanya itu, kegiatan perwiritan kaum ibu-ibu juga tidak kalah penting di Nagori Negeri Bayu Muslimin. Aktivitas keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar sesama. Program ini merupakan kegiatan rutin yang dikerjakan sekali dalam sepekan. Perwiritan ini juga diikuti oleh 100 orang warga. Setiap peserta wirid akan diberikan jadwal bergantian untuk mengikuti wirid dan pengajian di kediamannya masing-masing. Dalam hal penyajian makanan penyambutan, para ibu-ibu melakukan secara swadaya dan saling tolong-menolong. Kegiatan ini mampu membentuk karakter kaum ibu yang kuat dan bersosialisasi satu sama lain dengan budaya yang islami. Ini untuk membina kerukunan kami di dalam masyarakat yang selalu kami lakukan pada setiap minggunya. Hari Jumat untuk menjalin silaturahmi Sesama ya Bu ya. sesama ya. Nah, ini wiritan di desa mana? Desa Bayu Muslimin, Pak. Bayu Muslimin Bu ya. Nah, jadi ini anggotanya berapa banyak? Lebih kurang 100 orang. 100 orang ya Bu ya.